Halo abang-abang semuanya, ya di sini aku coba analisa gold XAUSD buat minggu depan di tanggal 6 Januari ya, dan aku mulai analisa dari weekly, ya daily dan H4. Tapi sebelum aku analisa, kalau abang-abang pengen bergabung di channel Telegram, di situ ada edukasi dan analisa mapping setiap minggu bakal aku kirim ya. Abang-abang tinggal masuk aja di channel Telegram ya. Oke, di sini kita coba buka dari weekly dulu ya, karena HTF. Ya bang, kenapa analisanya selalu di HTF gitu, time frame besar ya? Karena supaya kita bisa mendapatkan gambaran gitu, bahwasanya gold itu mau kemana secara time frame besar gitu. Tapi sebelum abang-abang entry itu bagusnya buka dulu di HTF ya, di time frame besar lah, bisa dibilang weekly, daily dan H4 itu bagus ya. Jadi kita tahu arahnya itu mau kemana gitu. Nah di sini kalau minggu lalu tuh kita kemarin bahas sesuai video ya. Jadi video minggu lalu seperti ini. Ya kita dapat di sini ya, dia bakal ngambil ini di minggu lalu, kemarin kita sudah bahas videonya ya. Dan sebenarnya dari story minggu lalu pun dia udah swap ya, dan dia swap bawah sini ya, dia ngambil liquidity dan naik ya. Di minggu lalu ngambil swap atas, dan untuk minggu depan aku berekspektasi dia bakal ke sini. Kenapa? Karena di sini ada indikasi bahwasanya seller dominan gitu ya, karena dia masih belum mampu untuk break body secara weekly gitu ya. Jadi berpotensi dia masih cukup besar untuk ngejar bawah gitu. Tapi tetap untuk besok tuh kemungkinan besar bakal konsolidasi yang cukup lumayan ya abang-abang semua ya. Konsolidasi di sini. Kenapa? Karena dia masih menunggu data news lah, bisa dibilang ya, untuk arah gold itu mau kemana. Karena besok tuh ada news POMC buat awal tahun ya, itu seru banget kalau misalnya abang-abang lihat ya. Itu dibaca aja nanti data, misalnya datanya keluar, itu membuat indikasi bahwasanya untuk market itu kita jadi tahu gitu arahnya ya, bisa dibilang. Oke, nah di sini kalau kita lihat ya secara weekly itu dia berpotensi masih cukup kuat untuk penurunan ya, dan di sini juga nggak mampu break body ya, cuman shadow doang ya. Jadi ada berpotensi buat dia itu masih cukup kuat untuk jatuh ya. Kalau kita lihat dari liquidity itu di sini ada liquidity juga ya. Jadi ada dua liquidity yang harus diambil ya, sama di sini weekly jauhnya di sini ada liquidity juga ya. Oke, dan nanti kita bisa opsi buy itu di sini ya. Nanti di range sini kita bisa carilah opsi buy ya. Di sini adalah area support weekly ya. Jadi support weekly ataupun POI di weekly itu berpotensi dia itu ada reversal ataupun pembalikan gitu ya, asalkan di atasnya ada liquidity ya. Jadi nanti di area sini abang-abang bisa cek lah ya, konfirmasi di low time frame-nya di H1 atau M15, abang-abang tinggal cek aja konfirmasinya di situ. Oke. Nah, gini ya, secara weekly dia masih berpotensi untuk jatuh ya. Nanti di daily ataupun H4 kita coba lihat ya, untuk penentu supaya dia bisa jatuh ngambil area support kita, dan nanti kita bisa cari swing buy lah di sini ya, bisa dibilang intraday gitu ya. Oke, kalau kita lihat secara daily pun ya, di sini secara daily ya, secara daily ada impulsive candle breakout ya. Dia breakout di sini area RBS, dia breakout candle impulsive yang cukup kuat ya, indikasi buyers ya, bisa dibilang ya. Cuman ketika sampai di range area EVG ya, di sini EVG ya, cuman EVG-nya udah unpriced gitu ya. Dan di sini liquidity ya, dia ngambil liquidity juga nih ya, dan dia nggak mampu break ke atas. Jadi dalam artian ketika buyers itu dominan terus ditabrak oleh para seller ya. Jadi bisa dibilang masih berlawanan lah, bisa dibilang antara buyer sama seller itu masih 50-50 gitu. Nah, untuk menentukan seller ataupun buyers, abang-abang bisa pantau di zone ini ya. Ini zone krusial ya, ini adalah area RBS. Jadi RBS ini penentu ya, penentu dia antara dia jatuh ataupun turun ataupun naik gitu. Sorry ya. Jadi di sini RBS area ini penentu ya. Kalau misalnya di hari Senin ataupun hari Selasa itu dia break body ya, berpotensi akan jatuh ya, berpotensi akan lanjut penurunan. Ingat closing candle-nya diperhatikan ya, antara Senin atau Selasa ya. Senin mungkin dia bakal konsolidasi ya, bolak-balik di range-nya dia sini dulu ya, ada swap. Terus hari Selasa kemungkinan dan kalau misalnya break body ya,
secara closing candle ya, ingat ya, kalau misalnya break dan shadow doang itu no ya. Tapi kalau misalnya closing candle sesuai, nah di sini akan sebagai konfirmasi lah, bisa dibilang akan melanjutkan sebuah penurunannya dia gitu. Tapi kalau misalnya gagal antara Senin, Selasa, Rabu gagal, dia belum mampu ya closing candlenya di bawah ya, ya kemungkinan dia bakal ngambil ini dulu lah bisa dibilang, dan akan terbentuk konfirmasi di sini. Ya nanti coba cek lah di range area sini untuk ngecek konfirmasi ya, intinya gitu. Oke, jadi untuk minggu depan ya, opsi pertama ya ini akan menjadi sebuah acuan yang RBS ini akan menjadi sebuah pertanda lah bisa dibilang. Opsi pertama, kalau misalnya break body ya target kita mengejar area ini ya, liquidity bawah ini di 2599, dan liquidity inilah 2599, 2581. Nah, baru nanti di sini kita bisa cek konfirmasi low time frame, konfirmasi kenaikan lah bisa dibilang. Kalau misalnya ada konfirmasi kenaikan, kita bisa entry buy lah di sini ya. Jadi entry buy konfirmasinya sesuai dengan yang aku pernah bahas lah bisa dibilang ya, konfirmasi kenaikan. Kita bisa entry buy untuk intraday lah bisa dibilang. Oke. Nah, opsi kedua dia akan bermain di range-nya dia di sini ya, dan dia akan swap lagi ya, baru dia lanjut konfirmasi penurunan. Nah, itu bisa terjadi ya. Jadi itu opsi yang kedua, dia akan bermain dulu ya sebelum dia lanjut untuk penurunan gitu ya. Oke, dan ada kemungkinan nggak ke atas lagi? Ya secara teknikal sebenarnya nggak ada kemungkinan buat dia naik ke atas lagi gitu ya. Tapi secara fundamental kita nggak tahu data newsnya nanti tuh akan ada ngebuat gold itu membaik atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya data fundamentalnya tuh ngebuat gold jauh lebih membaik ya, berpotensi dia lanjut untuk mendaki gitu. Cuman kalau misalnya mendaki ke atas, apalagi yang mau dikejar gitu, selain ya dia akan ngejar ATH gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ngejar atas ya sudah, kita targetnya ATH gitu ya, bisa dibilang ya, di swap inilah, karena ini udah di swap di daily minggu-minggu sebelumnya gitu. Jadi dalam artian udah nggak ada lagi yang di swap gitu ya, jadi kemungkinan besar bakal swap ATH gitu. Nah, kalau secara struktur market itu berpotensi dia masih cukup kuat untuk penurunan. Kenapa? Karena struktur marketnya udah confirm dia itu bearish gitu ya. Di sini kalau kita lihat secara daily pun ya, di sini seller tuh dominannya cukup kuat abangku ya. Jadi kita bisa berfokus untuk ya intraday itu adalah sell seharusnya gitu ya, antara dia di sini range-nya dia sini. Kalau misalnya ada konfirmasi, kita bisa persiapan buat sell area, atau opsi yang pertama dia langsung break, kita bisa lihat closing body-nya, closing body di daily ya, di hari Senin ataupun Selasa gitu ya. Oke, kalau kita lihat juga dari H4 ya, di H4 pun nah di sini ya penentunya H4 juga area RBS. Ini akan menjadi titik acuan kita ya. Kalau misalnya dia break dengan body H4 ya, berpotensi dia akan melanjutkan sebuah tren gitu ya, lanjutan penurunan dengan target di sini ya, low bawah sini ya. Terus ya seperti itulah kalau misalnya kita lihat teknikal ya, masih cukup kuat untuk penurunan secara ATF lah bisa dibilang gitu ya, secara historical juga masa lalu gitu, histori masa lalu. H1 sebenarnya di sini sudah ada konfirmasi ya, di sini ada konfirmasi penurunan, cuman konfirmasinya konfirmasi scalping lah bisa dibilang ya, paling 100-300 pip gitu ya, 100 sampai 300 pip nih konfirmasi ya. Kita ada materi juga buat konfirmasi ini ya, jadi abang-abang bisa track by konfirmasi juga gitu. Nantilah kita coba cek lah di Senin atau Selasa, kita lihat closing body-nya ya. Kalau misalnya dia masih bermain di range-nya dia tersebut ya, mungkin dia bakal konsolidasi. Tapi kalau misalnya dia langsung melanjutkan sebuah tren, kita akan lihat closing body di time frame daily gitu ya, bisa dibilang. Oke, itu aja abangku, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe dan like and comment lah bisa dibilang. Kalau misalnya mau materi, bolehlah nanti aku coba sharing-sharing di YouTube gitu. Dan jangan lupa masuk Telegram buat pembelajaran ya. Kalau misalnya abang-abang mau ya, di situ ada edukasi, ada sinyal juga ya. Kadang aku kirim juga edukasi ya. Itu aja. Thank you abangku, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di follow, di like and comment, subscribe juga. Oke.